Shalom saudara, jumpa kembali dalam Refleksi Gema tanggal 6 April 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami kembali diajak untuk boleh merenungkan firman Tuhan, Tuhan tolong berbicaralah secara pribadi kepada kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, lewat firman-Mu pada hari ini, hidup kami dikuatkan, dan kami semakin boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang terus boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan topik Allah Panglimaku, kuhadapi tantangan hidup dengan keyakinan. Saudaraku, tema renungan yang saya sampaikan agak berbeda dengan renungan Gema dalam format tulisan. Namun, ayat yang menjadi bahan perenungan kita sama, saya ambil dari Ulangan 3 ayat 12 hingga 29. Saudara dapat membaca bagian Alkitab ini secara utuh dengan lebih lengkap secara pribadi. Namun pada renungan pagi hari ini, saya hanya akan membacakan Ulangan 3 ayat 21 hingga 22. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian matamu sendirilah telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah yang akan dilakukan Tuhan terhadap semua kerajaan, kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berperang untukmu. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah perenungannya secara pribadi tentang Allah, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah Inggris pada abad 19 pernah berkata demikian. Perhatikanlah bahwa Allah senantiasa berperang untuk orang-orang percaya kepadanya. Kita bukanlah tentara-tentara tanpa pemimpin. Allah sendiri adalah komandan tertinggi dari pasukannya yang tak terhitung. Dalam setiap perjuangan kita, orang percaya, kita memiliki kehadirannya yang kuat dan kuasanya yang tak terbantahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara pada hari ini diajak untuk membaca dan mengerti perenungan Gema dengan tema Allah Panglimaku, kuhadapi tantangan hidup dengan keyakinan dalam Ulangan 3 ayat 21 hingga 22, maka kita sedang dibawa untuk dapat memiliki pengenalan yang utuh akan pribadi Allah yang berperang dan membela umatnya. Bagian ini ingin menegaskan bahwa umat Israel tidak perlu takut atau gentar menghadapi musuh-musuh mereka. Allah melalui hambanya Musa memberikan keyakinan kepada Yosua dan bangsa Israel pada saat itu untuk melihat bahwa Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan sangat jelas dalam kemenangan mereka melawan Sihon dan Og. Itu dapat kita lihat di dalam Ulangan 3 ayat 1 hingga 8. Oleh karena itu, orang Israel pada saat itu diminta senantiasa percaya kepada Allah dalam setiap pertemuan yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan mengingat akan Allah yang membuktikan kekuasaannya di dalam masa lalu, Yosua dan bangsa Israel diarahkan untuk menghadapi masa depan mereka dengan keyakinan yang sama, yaitu Allah akan berjuang bersama mereka dan memberi kemenangan. Makanya di ayat yang ke-22 dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa Allah rindu agar umatnya dapat membangun kepercayaan dan keteguhan hati kepadanya sebagai panglima tertinggi yang kuat dan senantiasa. Panglima yang akan membimbing mereka melalui setiap pertempuran yang akan mereka hadapi.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dapat dikatakan juga melalui perenungan Gema pada hari ini dalam Ulangan 3 ayat 21 hingga 22. Saya dan saudara dibawa untuk makin memahami bahwa ketika saudara dan saya menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita, maka saya dan saudara tidak pernah dibiarkan untuk menghadapinya sendirian. Allah adalah panglima yang setia bagi kita, sehingga saya dan saudara dapat menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian di dalam hidup dengan sebuah keyakinan pada Dia. Perenungan hari ini mau mengajak saya dan saudara untuk mengandalkan Allah sebagai panglima yang kuat dalam menolong saya dan juga saudara menghadapi setiap aspek di dalam kehidupan kita, dari masalah sehari-hari hingga tantangan besar yang mungkin saya dan saudara sedang hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadikan Allah sebagai panglima dalam hidup kita dapat makin jelas diaplikasikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika saya dan saudara mau menyerahkan semua permasalahan dan ketakutan kita kepada Allah dengan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Saat kita merasa cemas atau dihadapkan pada masalah sulit, kita bisa berseru kepada Dia di dalam doa dan yakinlah bahwa pertolongannya pasti akan datang. Dan ketika saya dan saudara mau menjadikan Allah sebagai panglima di dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara sebagai orang percaya bukan hanya mau menyerahkan, tetapi juga mau meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih berani ketika kita tahu bahwa Dia selalu bersama dengan kita dan memimpin saya dan saudara melalui setiap perjuangan. Dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, kita akan merasakan damai sejahtera dan kekuatan yang hanya diberikan oleh-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara mau menyerahkan segala hal dan meyakini Allah sebagai panglima di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata, kuhadapi tantangan hidup dengan keyakinan, menegaskan bahwa saya dan saudara mau percaya sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kekuatan, Dia sumber hikmat, dan Dia sumber perlindungan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas atau dihadapkan pada tantangan yang sulit, mari saya mengajak kita menyerahkan segala masalah dan kekhawatiran yang ada dalam hidup kita, serahkan semua kepada Dia di dalam doa, karena saya dan saudara tahu bahwa Dia akan mendengar dan Dia peduli akan segala hal yang kita sedang alami. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keputusan untuk menyerahkan dan meyakini bahwa Allah adalah panglima dalam hidup kita, sehingga kita dapat berkata, kuhadapi tantangan hidup dengan keyakinan, juga memberikan ketenangan dan harapan di dalam saya dan saudara menjalani segala musim kehidupan. Baik itu dalam situasi sukacita ataupun dalam situasi duka cita. Meskipun ada kalanya saya dan saudara tidak dapat sepenuhnya mengerti akan rencana Tuhan atau alasan di balik setiap peristiwa yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun percayalah bahwa Dia, Allah Sang Panglima kita itu, selalu bekerja untuk kebaikan saya dan saudara. Dan Dia, Allah Sang Panglima kita itu, akan membimbing kita, saya dan saudara, melewati setiap tantangan hidup yang ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus untuk terus menjadikan Kristus Yesus sebagai pemimpin yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Kristus sebagai panglima di dalam kehidupan kita. Karena melalui Kristus Yesus, saya dan saudara diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup.
dengan menjadikan Kristus Yesus sebagai yang terutama, panglima di dalam hidup kita, dan kita percaya kepadanya, maka saya dan saudara dapat mengatasi segala rintangan dan mengalami hidup yang penuh makna dan kemenangan di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini terus menguatkan dan juga meneguhkan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya untuk terus menjadikan Allah sebagai panglima tertinggi dalam hidup kita, sehingga kita terus boleh kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini terus boleh menguatkan kami, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang menjadikan Engkau sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan kami. Engkaulah penguasa, Engkaulah pemimpin, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh kuat, karena kami tidak pernah ditinggalkan. Kami terus disertai dan kami terus dijagai oleh panglima kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.